Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Mobil tetap melaju, sedikit lambat namun pasti, karena kondisi jalan yang penuh sesak dan mulai macet. Seperti biasa, menyetir sendiri dengan musik kesukaan yang selalu menemani. Aku akan pergi untuk melaksanakan dinas luar. Ini adalah tugas pertamaku setelah berada di tahap internship sebagai dokter magang. Internship yang aku jalani untuk melatih kesiapan dan kemandirianku sebelum memperoleh surat izin praktek. Jalanan masih tetap sama, ramai dan memuakkan, tidak beraturan, walau aku tahu lampu pengatur jalan masih berfungsi dengan normal. Entah semua orang ini hendak kemana, mobil begitu banyak, padat merayap seperti kura-kura, dan penuh mengisi setiap ruang jalan. Belum lagi pengendara motor yang seolah-olah sudah memiliki kelompoknya sendiri, menjadi raja jalanan yang menguasai pinggiran. Aku masih di titik yang sama, di tengah kemacetan yang hampir membuatku gila. Entah hari apa ini, sepertinya lebih padat dari biasanya. Aku menyentuh dadaku, memeriksa stok sabar yang mulai menipis, lalu menarik nafas panjang namun tidak lagi selancar tadi, sepertinya ada yang salah. Tiba-tiba perasaan lain muncul. Aku merasakan sakit yang semakin lama semakin terasa nyata. Perutku mulai merasakan sakit yang luar biasa. Nafasku mulai pendek. Kepalaku tiba-tiba berat dan lelehan keringat menetes butir demi butir. Aku melirik ke arah AC mobil, masih hidup dan berfungsi. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merasa sangat panas. Aku mulai panik dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat ke arah kaki. Ada cairan merah yang sepertinya tidak asing. Darah. Iya, ini darah. Ada darah dengan warna sedikit pekat mulai terlihat jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Terlihat samar, karena saat ini aku memakai rok panjang dengan warna vanila lembut. Aku masih sempat menarik pikiran mengingat bahwa jadwal bulanan yang biasa aku dapatkan. Setelah aku pikir kembali, sepertinya belum tiba waktunya untuk tamu bulananku hadir. Lantas darah apa yang tiba-tiba keluar dari pangkal kakiku? Menstruasiku memang tidak teratur, kadang tidak datang tepat waktu, namun masih dalam garis jadwal yang normal. Kadang mundur hampir 2 minggu namun masih dalam garisnya. Mungkin semua ini karena faktor stres, terlalu banyak bekerja, terlalu banyak yang harus dipikirkan. Dan dokter pribadiku yaitu Najwa, sahabatku, mengatakan hal tersebut kerap terjadi. Hal-hal rutin seperti ini aku rasa tidak terlalu penting untuk dipikirkan karena akan datang sendiri sesuai jadwalnya. Tidak perlu terlalu khawatir selama semuanya masih dalam kondisi normal. Tapi ini lebih sakit dari biasanya. Rasanya ngilu dan membuat seluruh tubuh seperti lemas tanpa tulang. Rasa nyerinya hampir tidak mampu ditoleransi lagi oleh tubuh ini yang harusnya menganggap semuanya normal karena sudah sering dirasakan dan dialami hampir setiap bulan. Lampu mataku tiba-tiba mulai redup. Lalu ku coba menarik nafas panjang dan sering. Bergegas membuka pintu mobil dan berteriak sebisa mungkin. Tolong saya. Dan dalam hitungan detik lampu di mataku padam. Aku sudah tidak mampu lagi menghidupkannya walau aku ingin dan terus berusaha. Gelap, sunyi, sepi. Aku terkurung di dalam diriku sendiri. Aku pingsan dan sudah tidak tahu lagi apa yang selanjutnya terjadi. Aku merasakan dingin di ujung jariku. Sedikit demi sedikit aku mendapatkan penglihatanku kembali. Daya di mataku mulai terisi namun masih samar dan berat. Aku melihat ada oximeter menempel di ujung jari. Rupanya ini yang sedari tadi membuat jariku terasa dingin. Nadia, teriak suara seseorang yang sepertinya sudah aku kenal. Nadia, apa yang terjadi? Tanya wanita itu.
Ah, aku tidak tahu, jawabku lirih, terlampau lirih, hingga membuat lawan bicaraku harus mendekatkan telinganya. Aku masih berusaha untuk tersadar. Kondisi pasca tak sadarkan diri membuat otakku sedikit lamban. Kita harus segera mengabari Bobby kalau kamu sekarang berada di rumah sakit, ucap wanita itu yang ternyata adalah Najwa. Mendengar itu, seketika aku mendapatkan kesadaran penuh, lalu berusaha sekuat tenaga membuka mata. Di rumah sakit, ucapku dalam hati. Aku masih mengingat betul hal terakhir yang kulakukan, menyetir mobil dan berada di jalanan ibu kota yang super sibuk. Kenapa tiba-tiba berada di rumah sakit? Ku coba mengingat hal apa yang membuatku terbaring lemas di tempat ini. Ruang UGD rumah sakit yang terlihat sedikit ramai namun menakutkan. Oh, darah itu, bisikku dalam hati. Ternyata aku pingsan di jalan di dalam mobilku. Lalu beberapa orang membawaku ke rumah sakit terdekat yang mana merupakan rumah sakit tempatku bekerja. Lalu dokter Najwa menghampiriku. Dia adalah sahabat baikku. Sejak kami masih duduk di bangku SMA dan bahkan melanjutkan kuliah di fakultas yang sama. Dokter Najwa yang berjaga di unit gawat darurat mulai memeriksa keadaanku. Nadia, selamat. Sepertinya kamu sedang hamil. Untung saja perdarahannya tidak fatal. Jadi kandunganmu tidak apa-apa, ucap Najwa dengan wajah berbinar. Aku pun terkejut mendengarnya. Benarkah? Tanyaku. Iya, tapi untuk lebih pastinya kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium dahulu, ucap Najwa. Akhirnya setelah 3 tahun pernikahanmu dengan Bobby, kalian akan segera memiliki momongan. Aku yakin kalian pasti akan menjadi keluarga bahagia, ucap Najwa dengan wajah yang masih berbinar. Aku tersenyum sambil mengelus perutku. Aku tidak menyangka akhirnya Allah mengabulkan doaku di waktu yang tepat. Walaupun aku dan suamiku harus menunggu selama 3 tahun, itu bukan lagi masalah sekarang. Hari ini akhirnya datang, hari yang sangat kami tunggu-tunggu. Ini yang terbaik dari Allah. Setelah kamu selesai koas, janin mungil itu baru hadir di rahimmu, ucap Najwa. Iya, kamu benar, ucapku seraya terus tersenyum. Nadia, kamu dan Bobby adalah pasangan yang luar biasa. Kalian berpacaran sejak masih sekolah, bertahan hingga dewasa dan akhirnya menikah. Tidak banyak orang yang menikah dengan cinta pertamanya. Kamu sangat beruntung, ucap Najwa. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku merasa menjadi orang yang beruntung. Tidak perlu mengalami siklus pacaran yang bisa saja menguras hati. Cukup dengan 1 orang, setia sampai maut memisahkan, ucapku. Bobby lebih beruntung, tamu adalah bintang kampus. Banyak yang mendambakanmu untuk menjadi kekasih, mulai dari teman satu angkatan sampai lintas angkatan. Tapi kamu tetap setia pada 1 orang, ucap Najwa mengenang masa lalu mereka. Benarkah? Tanyaku seraya menatap Najwa yang masih berdiri di samping tempat tidur tempatku berbaring. Sudahlah, jangan merendah. Itu semua fakta yang hampir semua orang ketahui. Kamu setia pada 1 orang, bahkan ketika banyak orang meremehkan Bobby. Bobby tidak kuliah karena kondisi ekonomi keluarganya. Dia berjuang menjadi konten kreator yang lebih terlihat seperti pengangguran. Dan menurutku itu luar biasa. Untung saja dia masih memiliki 1 hal yang luar biasa, yaitu wajahnya yang sangat tampan, ucap Najwa menggodaku. Aku hanya tersenyum mendengar apa yang Najwa katakan. Pulanglah, aku yang akan menggantikan perjalanan dinasmu. Minta suamimu menjemputmu dan istirahatlah dengan cukup, ucap Najwa. Yang benar, tanya aku memastikan apa yang baru saja aku dengar. Iya, cepatlah pulang. Ini adalah hari bahagiamu. Kalian harus merayakannya dengan sukacita, ucap Najwa. Aku pun mengangguk senang, lalu bergegas turun dari tempat tidur dan menghampiri Najwa untuk memeluknya erat. Nadia, hati-hati. Kamu harus banyak istirahat, ucap Najwa. Terima kasih, ucapku seraya mengecup pipi Najwa. Hal biasa yang sering kami lakukan sebagai ungkapan rasa sayang seorang sahabat baik.
Apa aku harus istirahat total? Tanyaku pada Najwa. Dari hasil USG kondisi kehamilanmu baik-baik saja. Mungkin perdarahan itu terjadi karena kamu kelelahan. Tapi tidak ada salahnya untuk cuti dan istirahat di rumah, tutur Najwa. Baiklah, aku akan mengajukan cuti hamil, ucapku antusias. Jangan terlalu antusias begitu, nanti kamu bisa pingsan lagi, ucap Najwa khawatir. Tidak, aku janji aku akan menjaga diriku lebih baik dari sebelumnya, ucapku pada Najwa. Aku bahagia, aku tidak dalam keadaan sakit melainkan dalam kondisi hamil. Aku tahu aku sudah terlambat 2 minggu. Aku sudah menebak bahwa kemungkinan aku memang hamil. Tapi karena aku tidak ingin kecewa, aku membiarkannya berjalan apa adanya. Aku ingin segera memberitahu suamiku yang ada di rumah. Dia pasti terkejut dan sangat bahagia begitu mendengar berita baik ini. Ini adalah anak yang sudah kami tunggu bertahun-tahun, sekaligus adalah anugerah terindah. Aku segera bergegas pulang diantar oleh sopir rumah sakit. Sebenarnya aku masih cukup kuat untuk menyetir sendiri, namun sepertinya itu bukan pilihan yang bijak, karena aku harus lebih memperhatikan kesehatanku. Tak berapa lama mobil pun akhirnya sampai di depan rumah. Pak, terima kasih sudah mengantar saya. Ini uang untuk Bapak. Bapak bisa naik taksi untuk kembali ke rumah sakit. Sisanya disimpan saja, ucapku pada Pak Ahmad, sopir rumah sakit tempatku bekerja, seraya menyodorkan uang sebesar Rp200.000. Terima kasih Bu, saya pamit dulu, ucap Pak Ahmad dengan raut wajah bahagia karena mendapatkan penghasilan lebih. Aku bergegas masuk, sungguh kabar gembira ini membuatku antusias. Kubuka pintu rumah dengan hati-hati dan kulangkahkan kakiku dengan mengendap-endap. Aku ingin memberi kejutan yang menurutku akan sangat membahagiakan kami. Namun begitu sampai di dalam rumah, keadaan terasa sangat sunyi. Aku pun memutuskan untuk mencari suamiku ke kamar utama. Betapa terkejutnya aku ketika mendapati suamiku sedang berada di dalam kamar tersebut bersama dengan seorang wanita. Bahkan seseorang yang sudah aku kenal sangat dekat. Ibu, bisikku tidak percaya. Aku melihat dari celah pintu yang sedikit terbuka. Aku hanya bisa menarik nafas panjang, membekap mulut kuat-kuat yang hendak berteriak. Tangisku meledak, air mata ini mengalir dengan begitu deras. Aku tidak menyangka suamiku yang seolah hanya mencintaiku sebagai istrinya, menjadikanku sebagai wanita satu-satunya, melakukan hal segila itu dengan orang yang seharusnya dia hormati sebagai ibu mertua. Ini sangat menjijikan. Aku berlari keluar dari rumahku sendiri lalu menangis sejadi-jadinya. Seolah dunia mulai kiamat, runtuh, tidak berbentuk. Tidak tahu apa yang akan aku lakukan setelahnya. Aku bingung, tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa meluapkan segala perasaan lewat derai air mata yang tidak henti-hentinya mengalir. Dadaku begitu sesak, sangat sulit sekali bernafas. Aku memukul-mukul dadaku, sungguh terasa sesak sekali. Di dalam rahim ini ada benih cinta antara aku dan suamiku. Kenapa semua ini terjadi pada rumah tangga kami? Aku sangat mencintai suamiku dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Namun suami yang begitu aku banggakan sungguh telah menorehkan luka di dalam hati, luka dalam yang menyesakkan. Orang yang aku sebut suami nyatanya berkhianat, bermain api dengan wanita lain. Bahkan wanita itu adalah ibuku sendiri, ibu kandungku sendiri. Mungkinkah hubungan mereka sudah terjalin sejak lama? Pertanyaan tertoreh begitu besar di kepalaku. Ibuku yang cantik, janda berusia 41 tahun yang digilai banyak pria. Wanita yang melahirkanku saat usianya masih 16 tahun. Masih sangat belia, hanya lulusan sekolah menengah pertama. Tidak melanjutkan sekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menikah saat usianya masih 15 tahun dengan ayahku yang berusia 40 tahun. Perjaka tua kaya raya yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja membangun bisnisnya.
Saat ayah meninggal, ibu masih berusia 25 tahun, sama seperti usiaku saat ini. Janda muda dengan satu orang anak berusia 10 tahun. Namun dia bertekad membesarkan anaknya seorang diri dengan jerih payahnya sendiri. Bahkan dia tidak berniat untuk menikah lagi. Ibu melanjutkan bisnis ayah, yaitu toko bangunan yang cukup berjaya di daerahku. Semua orang kagum dengan kegigihannya, begitu juga aku. Bersyukur ibu membesarkanku sendiri, jadi aku tidak perlu memiliki ayah tiri yang memiliki banyak cerita buruk di luar sana. Namun kenapa sekarang ibu menghancurkan hidupku? Kenapa ibu yang aku banggakan dan cintai harus menjadi duri di dalam rumah tanggaku? Setelah perasaanku sedikit demi sedikit lebih kuat, aku memutuskan untuk kembali ke dalam dan memastikan apa yang aku lihat barusan. Semoga saja aku hanya salah sangka dan mereka berdua bisa menjelaskan semuanya. Namun begitu aku kembali ke dalam, hatiku justru lebih remuk ketika melihat mereka melanjutkan permainan di ruang keluarga. Keduanya sangat terkejut melihat kehadiranku, apalagi suamiku. Dia sampai salah tingkah dan meraih apapun untuk menutupi tubuhnya. Sementara ibu berlari menuju kamar. "Kok kamu sudah pulang, istriku?" tanya Bobby gemetar. "Tidak perlu basa-basi. Apa yang aku lihat barusan? Sedang apa kalian berdua?" tanyaku sambil menahan tangis dan amarah. "Aku bisa jelaskan semuanya, sayang. Sepertinya kamu salah paham. Aku hanya meminta ibu untuk memijat tubuhku yang pegal-pegal." Bobby mencoba menjelaskan seenaknya. "Memijat? Pegal? Apakah sampai harus tanpa busana seperti itu?" Aku mulai kehilangan kendali. Suaraku mulai meninggi. "Shh, jangan teriak-teriak. Malu didengar tetangga," cegah Bobby sembari sibuk membungkus tubuhnya dengan selimut yang ada di sofa. "Malu? Masih ingat malu? Lantas apa yang baru saja kalian lakukan bukanlah hal yang lebih memalukan?" Aku mulai berteriak, tanpa sadar air mataku menetes dengan brutal. Bobby mencoba meraihku untuk membuatku tenang, namun aku sudah terlanjur jijik pada suamiku itu. Ku tepis tangannya dengan kasar dan berlari menuju kamar utama. Di kamar kulihat ibu sedang duduk di pojokan ranjang tidur, sudah mengenakan pakaian lengkap. Namun tanpa menggubrisnya, aku segera mengambil koperku dan memastikan semua pakaian yang bisa kuraih ke dalamnya. "Kamu mau kemana, Nadia?" tanya ibu lirih. Hatiku masih kesal mendengar suaranya itu, seperti sebuah sembilu yang tengah menyayat kulit ariku. Tak ku gubris pertanyaannya dan segera meninggalkan ruangan tersebut begitu selesai berkemas. Bahkan aku tak peduli ketika Radit terus mencoba mencegahku untuk pergi. Aku hanya bisa terus melangkahkan kakiku menuju mobil sambil menahan air mata yang akan segera tumpah. Akhirnya aku berhasil kabur dari mereka dan seketika pula air mataku tumpah ruah membanjiri wajahku yang sayu. Niat hati pulang membawa kabar gembira, namun yang aku dapatkan malah kenyataan pahit yang sulit untuk dicerna. Seperti mimpi buruk di siang bolong, sangat tidak masuk akal. Kulaju mobilku dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit. Ya, aku ingin menemui Najwa. Hanya dia satu-satunya yang masih berada di pihakku. Aku ingin menceritakan ini semua padanya. Tak sanggup rasanya menanggung cobaan ini seorang diri. Sesampainya di rumah sakit, kebetulan Najwa sedang tidak ada jadwal. Langsung saja ku hampiri ke dalam ruangannya. Tentunya dengan wajah sembab. "Ada apa, Nadia? Kenapa wajahmu sembab begini?" tanyanya panik. Ingin hati menumpahkan amarahku saat ini juga, namun aku tak kuasa. Aku hanya bisa terisak tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku. Najwa pun memelukku dengan erat dan mencoba menenangkanku. Setelah aku cukup tenang, barulah dia beranjak dan membawakanku secangkir teh hangat. Sambil sesekali terisak, aku mencoba menguatkan diri untuk menceritakan apa yang baru saja kulihat di rumah tadi. Mendengar hal itu, tentu saja sahabatku ini sama terkejutnya denganku. Sungguh di luar nalar pikirnya, sampai-sampai sulit untuk dipercaya. Najwa terus menepuk-nepuk pundakku tanpa bertanya lebih lanjut lagi.
Dia tahu betul sekarang ini aku hanya butuh waktu sendiri. Akhirnya dia menawarkan tempat tinggal untukku. Aku diminta untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Kebetulan dia belum menikah dan tinggal seorang diri. Jadi aku bisa kapanpun menginap di rumahnya. Aku pun setuju dengan tawarannya. Entah apa yang harus kulakukan setelah ini. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku memang butuh waktu untuk sendiri sebelum kuat menghadapi suami dan ibuku nanti. Setelah teh habis, aku diminta menunggunya sampai jam kerjanya selesai, sekitar 3 jam lagi. Aku bisa menenangkan diri di ruangannya yang nyaman ini. Dan tak lupa pihak rumah sakit pun kuberitahu bahwa jangan membocorkan keberadaanku pada suami dan ibuku. Aku tak mau menghadapi mereka dalam kondisi kalut. Yang ada hanya akan menambah masalah. Aku ingin menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berani mengambil keputusan selanjutnya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cobaan hidup terkadang bisa berbentuk hal-hal yang di luar dugaan, bahkan hal yang tak masuk akal sekalipun. Namun nasi sudah menjadi bubur dan setan sudah berhasil menggoda manusia dengan iman yang lemah. Jadi menurut kalian apa yang harus Nadia lakukan ke depannya? Apakah dia harus memaafkan suami dan ibunya, memberikan kabar gembira lalu memulai semuanya dari awal? Atau mulai membatasi diri dengan suami dan ibunya, menunggu hingga sang anak lahir lalu menggugat cerai suaminya dan memulai hidup baru? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.